Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun malam untuk praktikan sistem produksi Universitas Sesa Unggul. Pada kesempatan kali ini mungkin agak sedikit berbeda. Biasanya kita melaksanakan praktikum secara asinkronus online melalui Google Meet, namun pada kesempatan kali ini kita akan melakukannya dengan video pembelajaran. Nah, untuk materi pertemuan kali ini yaitu terkait dengan perencanaan agregasi dan disagregasi. Disclaimer dulu, untuk video pembelajaran ini nanti akan berisi tentang penjelasan materi ini, lalu nanti dilanjut dengan panduan mengenai penyusunan laporan untuk perencanaan agregat ini. Dan sedikit saya akan mereview dari kemarin hasil sidang dan hasil penyusunan laporan untuk modul forecasting. Oke, kita lanjut aja. Hari ini kita akan membahas mengenai perencanaan agregasi dan disagregasi. Nah, seperti yang kita ingat pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai definisi agregasi, how to deal with it, goals-nya apa, lalu ilustrasinya seperti apa di market. Dan juga ada studi kasus secara sederhana mengenai perencanaan agregat. Nah, seperti teman-teman lihat di modul halaman 23 dan 24 itu ada yang menjelaskan mengenai metode-metode yang diterapkan dalam menyusun perencanaan agregasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan mereview sedikit mengenai metode-metode tersebut. Lalu dilanjut dengan penjelasan mengenai perencanaan disagregasi. Lanjut ya. Oke, agregasi ini definisinya yaitu perencanaan yang dilakukan pada tingkat keseluruhan di mana level produk tersebut menggunakan sumber daya atau fasilitas yang sama. Pada intinya kita akan mengukur secara keseluruhan mengenai komponen-komponen yang terlibat dalam proses produksi. Nah, lalu dalam perencanaan agregasi itu ada dua strategi. Yang pertama adalah pure strategi, yang kedua adalah mix strategi. Pure strategi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu metode chess dan metode leveling, seperti di Excel yang akan teman-teman kerjakan. Nah, metode chess ini yaitu mengenai permintaan produksi setiap periode harus terpenuhi dengan hire atau layer tenaga kerja yang diperlukan. Berarti dengan metode chess ini kita akan melakukan yang namanya rekrutmen atau pemberhentian tenaga kerja. Nah, kemudian selain metode chess, di pure strategi dalam agregasi ada namanya metode leveling, yaitu dia tetap menjaga jumlah tenaga kerja agar stabil dan menyeimbangkan dengan jumlah kemampuan produksi yang konstan. Jadi untuk di metode leveling ini, kita tidak akan melakukan rekrutmen atau pemberhentian tenaga kerja. Jadi kita tetap mempertahankan tenaga kerja, namun mungkin nanti kita akan mempertimbangkan opsi-opsi lain, skenario-skenario lain seperti subkontrak produksi atau mungkin kita akan menyiapkan gudang, penyimpanan, seperti itu. Nah, selain dari pure strategi, ada yang namanya strategi. Pada garis besarnya, strategi ini menggabungkan kedua metode dalam pure strategi, sehingga itu akan meminimasi efek negatif yang dihasilkan dari metode pure strategi apabila diterapkan secara satuan gitu. Nah, kenapa sih adanya strategi ini sangat membantu? Karena kita lihat pada metode chess, perusahaan berarti akan melakukan rekrutmen dan pemberhentian tenaga kerja secara rutin gitu. Misalnya bulan Juli ada produksi sebanyak 59 pieces. Namun ternyata di bulan berikutnya, di bulan Agustus, mengalami penurunan produksi, yaitu sebanyak 50 pieces. Sehingga kan ada tenaga kerja yang idle apabila tenaga kerjanya tetap sejumlah saat produksi 59 pieces. Nah, kalau ada pekerja yang idle ini, kan itu akan memberatkan perusahaan ya, menggaji pekerja yang tidak bekerja. Sehingga perusahaan harus memberhentikan beberapa pekerja. Namun, kemudian di bulan berikutnya mengalami kenaikan produksi lagi, berarti mereka kekurangan ini dong karyawan atau tenaga kerja, akhirnya mereka melakukan hire atau rekrutmen. Nah, kan hire dan layer seperti itu, cost-costnya bukan hanya soal pesangon dan gaji saja, tapi ada juga cost-cost lain yang secara eksplisit sebenarnya ada gitu. Seperti kita harus melatih lagi dia, harus memberikan pelatihan lagi bagi tenaga kerja barunya.
Lalu selain itu, tenaga kerja baru harus beradaptasi lagi dengan lingkungan kerja, harus mempelajari lagi mesin-mesin yang akan digunakan. Jadi banyak hal-hal eksplisit dalam rekrutmen dan pemberhentian tenaga kerja dalam metode CHES ini. Lalu bagaimana dengan metode leveling? Di metode leveling memang sih tidak memberhentikan tenaga kerja, tapi dia memberikan kelebihan produksi terhadap pihak ketiga agar pihak ketiga yang memproduksi saja. Namun kan yang namanya kita menyewa jasa pihak ketiga akan ada cost-nya. Nah, cost tambahan ini kemungkinan perusahaan mendapat cost yang lebih mahal apabila dia memproduksi sendiri. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang menjadikan mix strategi ini lebih pas diterapkan agar kita bisa membandingkan atau mengoptimasi perencanaan secara baik. Gitu. Lalu kita lanjut ke disagregasi. Disagregasi ini secara definisi adalah proses merubah hasil rencana agregat menjadi jumlah yang harus diproduksi untuk setiap item atau produk. Disagregasi diperlukan jika peramalan dilakukan dalam unit agregat. Hasil dari perencanaan disagregasi berupa jadwal induk produksi atau master production schedule. Jadi pada dasarnya disagregasinya adalah perencanaan lanjutan dari perencanaan agregat. Nah, apabila di perencanaan agregat, seperti teman-teman lihat di Excel itu yang kita kasih ada yang namanya forecasting-nya. Nah, apabila ada peramalan dalam perencanaan agregat, maka diperlukanlah lanjutannya perencanaan disagregasi agar kita dapat menghasilkan jadwal induk produk atau MPS. Nah, selanjutnya hasil yang diperoleh dalam mengolah perencanaan disagregasi yang pertama adalah demand tiap n item, lalu on hand tiap n item, dan master production schedule. Oke, di sini ada studi kasus perencanaan disagregasi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah studi kasus dari perusahaan Family X. Nah, hasil forecast 2010 menunjukkan terlihat bahwa di bulan Januari terdapat 200 pieces, bulan Februari 250 pieces, bulan Maret 400 pieces, sampai bulan Juni di 255 pieces. Lalu, ini ada data historisnya di 2009, demand forecast-nya, peramalan permintaannya. Untuk produk A, permintaannya sebanyak 100 pieces. Produk B di bulan Juli 80, produk C 120 pieces. Oke, dilanjut sampai bulan Desember. Teman-teman bisa lihat ini data historisnya. Ini adalah studi kasusnya. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya yaitu dengan cara ini. Yang pertama yaitu dengan melakukan berdasarkan nilai penjualan. Nah, perhitungan presentasinya. Produk A, harga produknya satuannya adalah Rp100. Produk B, harga satuannya adalah Rp200. Produk C, harga satuannya Rp150. Kemudian kita akan menghitung harga per bulannya. Seperti kita tahu di sini, nah, di bulan Juli produk A menghasilkan 100 pieces, produk B 80 dan produk C 120. Kemudian ini kita kalikan dengan harga masing-masing dari produk. Didapatlah hasil ini. Begitupun sampai bulan Desember. Lalu jangan lupa didapatlah total keseluruhannya 249.000. Untuk mendapat presentasinya, maka nilai total dari setiap produk dibagi dengan nilai total keseluruhan, didapatlah presentasi ini. Kemudian setelah kita menghitung ini, kemudian kita melakukan disagregasi hasil peramalan untuk mendapatkan nilai MPS-nya atau Master Production Schedule-nya. Nah, caranya adalah dengan data periode ini, hasil forecast 2010 ini, kemudian kita kalikan dengan persentase dari perhitungan sebelumnya. Nah, ini berarti 0,27 dikali dengan forecast 2010 yaitu sebanyak 200 pieces. Didapatlah produk A akan menghasilkan 53,41 produk. Nah, ini kan semuanya koma. Nanti teman-teman saat di Excel yang kita kasih itu, kan semuanya ada rumus yang namanya round up. Nah, itu bertujuan adalah untuk koma ini dinaikkan ke atas. Namanya produksi, dia nggak mungkin round down dong, dia akan selalu round up. Jadi kita membulatkannya ke atas, bukan ke bawah. Kayak gitu. Ini teman-teman bisa lihat hasilnya, perhitungannya, persentase dikali dengan data peramalan di 2010 ini. Gitu. Ini yaitu perhitungan dengan nilai penjualan. Lalu kita lihat dengan studi kasus yang sama, kita akan mempertimbangkan nilai conversion. Nilai conversion
Di sini kita masih sama data penjualan terdahulu, lalu kemudian, eee, kita kalau di conversion itu kita harus mengetahui waktu proses setiap produknya. Nah, setelah itu kita lihat waktu proses paling lama itu ada di produk mana. Ternyata waktu proses paling lama ada di produk C sebesar 121,38. Nah, ini akan menjadi baseline-nya atau pembaginya untuk mendapatkan nilai conversion-nya. Jadi, untuk mendapatkan nilai conversion produk A, waktu proses produk A dibagi dengan waktu proses produk C. Didapatlah hasilnya 0,61. Untuk conversion produk B diambil dari perhitungan waktu proses produk B dibagi waktu proses produk C. Maka didapatlah hasil conversion 0,51. Untuk conversion produk C, maka waktu proses produk C dibagi waktu proses produk C, didapatlah hasil nilai 1. Lalu bagaimana dengan perhitungan demand forecast-nya? Nah, perhitungan demand forecast-nya yaitu menghitung dengan cara data penjualan terdahulu historisnya dikalikan dengan nilai conversion-nya, maka didapatlah hasil segini. Begitu juga sampai bulan Desember. Jangan lupa di total, lalu untuk menghitung presentasinya, kita membagi nilai total produk A dengan total keseluruhan. Didapatlah nilai presentasinya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah menghitung ini, kita akan menghitung disagregasinya. Tadi kan baru presentasinya, nah sekarang kita akan menghitung untuk mengetahui MPS-nya, Master Production Schedule-nya, yaitu dengan data historis tahun 2010, kemudian dikalikan dengan presentasinya. 200 dikalikan tadi presentasinya di sini 0,32. Didapatlah hasil 63,86. Begitu seterusnya sampai bulan Juni. Maka didapatlah Master Production Schedule-nya sebesar ini. Seperti itu untuk penjelasan studi kasus disagregasi. Mungkin nanti ada pertanyaan dari teman-teman, bagaimana sih kita harus menentukannya dengan mempertimbangkan nilai penjualan atau nilai conversion? Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan keduanya tergantung dengan goals dari perusahaan. Perusahaan itu ingin melihatnya atau mengoptimalisasinya dari segi penjualan, dari segi harga, atau dari segi waktu proses produksinya. Jadi tinggal dipilih saja. Nah, kalau teman-teman lihat di modul itu kan dia menggunakan pendekatan knapsack, regular knapsack. Sebenarnya regular knapsack itu adalah pendekatan yang nantinya diterapkannya sesuai dengan yang ada di modul itu. Langkah-langkah yang disagregasi yang ada di modul itu adalah langkah-langkah regular knapsack method, kayak gitu. Untuk agregasi, kami tidak membuatkan Excel-nya untuk dibikin laporan, hanya sekedar pemahaman aja. Namun untuk Excel, nanti laporannya hanya tentang perencanaan agregat. Habis ini kita lanjut mengenai pembahasan guideline dari penyusunan laporan. Saya akhiri untuk presentasinya. Apabila ingin ditanyakan, teman-teman bisa japri ke pihak asisten dosen ataupun diskusi di grup sangat dipersilakan. Dia mohon maaf, selamat malam, siang maupun pagi untuk teman-teman.